Pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Reza Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, minibus hangus terbakar di parkiran minimarket di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Diduga minibus membawa jerigen berisi BBM. Kobaran api disertai ledakan menghanguskan mobil di halaman minimarket di Jalinsum, Blok Songo, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Karyawan minimarket sempat mencoba memadamkan api, namun jerigen berisi BBM membuat kobaran api cepat membesar. Api berhasil dipadamkan usai petugas damkar terjun ke lokasi. Akibat kejadian ini, pengemudi mobil terluka bakar di tangan. Belasan remaja diduga hendak tawuran ditangkap polisi di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata tajam dan sepeda motor. Aksi sekelompok remaja yang terekam kamera warga berkonvoi dengan membakar kembang api di Jalan Sudamani, Kecamatan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Aksi sekelompok remaja yang meresahkan warga itu diduga hendak tawuran dengan kelompok lainnya di lokasi. Petugas kepolisian mendapatkan laporan warga langsung ke lokasi dan berhasil menangkap 14 remaja, diantaranya masih berstatus pelajar. Polisi juga menyita 8 senjata tajam, ponsel, dan kendaraan roda 2. Anak muda yang diduga akan melaksanakan tawuran. Untuk itu kami merespon mendatangi TKP, yaitu tepatnya di Jalan Sudamani di Kampung Cijapan, Desa Lumpang, Kecamatan Parung Panjang. Dan alhamdulillah kami bersama warga berhasil membubarkan gerombolan anak muda tersebut dan mengamankan 14 orang diantaranya. Kini belasan remaja itu tengah menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Seorang pria tewas dikeroyok di tempat biliar di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sadis. Setelah itu, korban diduga dilempar dari lantai 2 gedung. Kericuhan hingga adu jotos di tempat biliar di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terjadi. Pria berkaos putih menjepit korban. Suasana semakin mencekam ketika teman pelaku berjumlah 15 orang ikut mengeroyok korban. Korban lalu dilempar dari lantai 2 hingga tak sadarkan diri. Kekasih korban menangis histeris, langsung membawa korban ke rumah sakit. Namun nyawa korban tak tertolong. Polisi kini masih memburu pelaku pengeroyokan. Pemirsa, seorang anggota TNI Angkatan Darat dari Kesehatan Kodam 2 Sriwijaya ditembak rekannya sesama anggota TNI dari Satuan Rider. Korban dan pelaku sempat terlibat keributan di klub malam. Suasana duka mewarnai pemakaman militer jenazah Pratu Ferisal, anggota TNI AD Detasemen Kesehatan Wilayah dan Kesyahkesdam Palembang di Pemakaman Umum Sematang Borang, Palembang, Sumatera Selatan. Pratu Ferisal meninggal setelah ditembak temannya sesama anggota TNI di sebuah klub malam. Tangis keluarga tak terbendung saat tembakan salvo mengiringi peti jenazah korban ke liang lahat. Pihak keluarga korban meminta kepada Kodam 2 Sriwijaya untuk mengusut tuntas kasus penembakan ini. Harapan kami dari keluarga agar si pelaku ditangkap dan diusut tuntas. Karena bagi kami ini adalah terkait kemanusiaan. Sudah itu juga
saya meminta Pangdam 2 Sriwijaya agar memberikan atensi. Izin Bapak Pangdam supaya Bapak juga memberikan atensi terhadap perkara ini. Harapan kami hanyalah untuk agar usut tuntas sampai ke akar-akar. Informasinya ada berapa banyak pelaku Kak yang kita dapat? Sejauh ini masih dalam proses penyidik di Denpom ya, yang teman-temannya si almarhum. Pratu Ferisal diketahui merupakan anggota Detasemen Kesehatan Wilayah dan Kesyah-Kes dan Palembang. Sebelumnya korban dilaporkan terlibat keributan dengan rekannya sesama anggota TNI berpangkat Serda di sebuah klub malam di Palembang. Pelaku kemudian mengeluarkan senjata api dan menembak korban hingga korban meninggal. Pelaku telah diamankan dan kasus ini kini sedang dalam penyelidikan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus dan Guntur, iNews melaporkan. Seorang ayah di Padang, Sumatera Barat tega menganiaya balitanya yang masih berusia 1,5 tahun. Pelaku mengaku dalam pengaruh narkoba, mengalami depresi akibat tekanan ekonomi. Seorang buruh bangunan di Kota Padang, Sumatera Barat ditangkap usai tega menganiaya anak kandungnya yang masih balita. Aksi kekerasan itu sudah berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pelaku berdalih tega menganiaya anaknya karena frustasi masalah ekonomi serta kerap berada di bawah pengaruh narkoba. Tak hanya menganiaya anaknya, pelaku juga menganiaya istrinya jika melarangnya melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Pelaku ditangkap polisi setelah dilaporkan oleh tetangganya ke Polresta Padang. Seorang istri beserta anaknya yang mengalami kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh ayahnya. Ini ada kondisi korban, kita lihat ada beberapa memar, bukan gigitan. Kemudian berdasarkan hasil investigasi awal tersebut, korban kita rujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Polresta Padang, Kota Padang. Sementara korban yang masih berusia 1,5 tahun menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Padang. Korban menderita trauma berat serta belasan luka gigitan di sekujur tubuh dan alat kelaminnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 bocah tewas tenggelam di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 2 korban kakak beradik tenggelam saat mencari kerang. Sementara 1 bocah lain tenggelam saat berenang bersama teman-temannya. Proses pencarian anak-anak tenggelam. Lokasi lingkungan Tamarampu, RT. Sejumlah warga berupaya mencari seorang bocah berusia 7 tahun yang tenggelam saat berenang bersama 3 rekannya di lokasi pemancingan bekas galian di Kelurahan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban bernama Muhammad Abriza ditemukan meninggal dunia di dasar kolam sedalam 3 meter setelah 1 jam pencarian. Jasad korban langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Di lokasi lain yang hanya berjarak beberapa meter, warga kembali dikejutkan dengan temuan 2 bocah kakak beradik yang tewas tenggelam di rawa bekas galian saat mencari kerang. Peristiwa bermula saat korban berusia 5 tahun terpleset ke kolam sedalam 2 meter. Melihat adiknya tenggelam, kakak korban yang berusia 8 tahun berusaha menolong. Namun naas, keduanya justru terseret ke dasar air. Tangis histeris orang tua korban pecah saat melihat kakak beradik tersebut tiba di rumah duka. Ya sempat mencari. Berapa lama Pak baru ditemukan Pak? Ya sekitar 15 menit lah. Kita menyelam itu ya Pak? Ya menyelam. Dalam ya di situ atau mana? Kalau yang di TKP sekitar lebih 1 meter. Hampir 2 meter lah. Hampir 2 meter ya? Ya. Jenazah ketiga korban kini telah dimakamkan di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi orang tua untuk selalu mengawasi anak-anak saat bermain di kolam ataupun di sungai. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pelaku penyekapan dan pemerkosa mahasiswi di Makassar, Sulawesi Selatan berhasil ditangkap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya korban disekap usai ditipu pelaku dengan tawaran lowongan kerja sebagai pengasuh bayi. Pelaku penyekapan dan pemerkosa seorang mahasiswi asal Kalimantan Utara di Kota Makassar diringkus unit Jataras Polrestabes Makassar dalam pelarian ke Kota Surabaya, Jawa Timur.
Pelaku ditangkap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya begitu turun dari kapal. Kaki kiri pelaku terpaksa ditembak karena hendak kabur saat ditangkap. Sebelumnya, pelaku menyekap dan memperkosa mahasiswa di salah satu rumah yang disewa pelaku selama 3 hari di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Modus pelaku dengan menyebar pengumuman lowongan kerja sebagai pengasuh bayi. Korban yang mendaftar dan dinyatakan lulus, kemudian diminta datang ke lokasi, namun justru disekap serta diperkosa. Selain itu, pelaku juga membawa kabur ponsel serta uang korban. Korban berhasil melarikan diri saat pemilik rumah datang ke lokasi karena masa sewa rumah habis. Dan sandar di Surabaya tadi. Polrestabes Makassar bersama dengan Polrestabes Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak itu bersama-sama melakukan penyergapan dan alhamdulillah sudah berhasil ditangkap. Pelaku berencana akan kembali melancarkan kejahatan serupa di kota Surabaya dengan modus yang sama. Dari catatan polisi, diketahui pelaku merupakan residivis kasus pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Komplotan bajing loncat terekam kamera dashboard mobil pengendara di Jalan Akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Polisi masih menyelidiki identitas pelaku. Kamera dashboard mobil merekam aksi bajing loncat mengincar truk yang terjebak macet di Jalan Akses Marunda, Cilincing. Pelaku membuka pintu truk box ekspedisi, disusul teman pelaku mengambil sejumlah barang dari mobil truk box. Hasil curian kemudian dilemparkan ke sisi kanan jembatan. Polisi meminta korban pencurian melapor ke Mapolsek Cilincing. Akibat terlilit utang, seorang sopir ekspedisi nekat membawa kabur mobil operasional milik perusahaan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap di Kabupaten Palopo, Sulawesi Selatan saat hendak melarikan mobil tersebut menuju Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Aparat kepolisian Polsek Talo dan Resmob Polres Palopo menangkap seorang supir ekspedisi yang membawa kabur mobil operasional milik majikannya. Penangkapan berawal saat korban yang merupakan pemilik usaha ekspedisi melaporkan kehilangan 1 unit mobilnya ke Polsek Talo. Berdasarkan informasi dari masyarakat, kendaraan milik korban diketahui telah keluar dari Kota Makassar dan bergerak ke arah Kota Palopo. Saat mendeteksi posisi kendaraan telah melintas di wilayah Kabupaten Luwu, tim opsional segera berkoordinasi dengan Satuan Resmob Polres Palopo untuk melakukan pengadangan. Hasil koordinasi cepat tersebut membuahkan hasil dengan menangkap pelaku. Pelaku diketahui baru bekerja di tempat korban selama kurang lebih 2 minggu sebagai sopir ekspedisi. Pelaku berdalih nekat menggelapkan mobil majikannya karena ditagih utang di kampung halaman. Diketahui ada informasi dari masyarakat yang menyampaikan yang melihat kendaraan tersebut sudah keluar kota menuju daerah Palopo. Pada saat kita ketahui bahwasanya kendaraan tersebut sudah melintas di daerah Luwu, selanjutnya tim opsional melakukan pengejaran dari Makassar dengan berkoordinasi dengan Resmob dari Polres Palopo. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, sepeda motor milik pekerja toko es krim di Medan, Sumatera Utara, raib digasak pencuri. Pelaku memanfaatkan situasi saat korban sibuk melayani pembeli. CCTV merekam 2 pria mengincar sepeda motor di parkiran toko es krim di Jalan Perjuangan, Medan. Kedua pelaku berboncengan sepeda motor memanfaatkan toko yang sedang ramai pembeli. Seorang pelaku langsung merusak kunci kontak sepeda motor korban. Dalam hitungan detik saja, sepeda motor korban dibawa kabur pelaku.
Korban telah melaporkan kasus ini ke Mapolsek Medan Area, berharap pelaku segera ditangkap. Suami istri mencuri barang milik pengunjung toko kelontong di Bekasi, Jawa Barat. Saat beraksi, kedua pelaku membawa 2 anak mereka. CCTV di toko kelontong di Jalan Perumahan Pondok Timur Indah merekam suami istri membawa 2 anak mereka. Pelaku berboncengan sepeda motor sempat memantau situasi. Melihat barang pengunjung toko ditinggal di sepeda motor, pelaku wanita turun dari sepeda motor. Agar tak mencurigakan, pelaku sengaja menggendong anaknya yang masih kecil. Sementara sang suami mengambil barang belanjaan berisi daging sapi dan ayam yang ditinggal pengunjung di sepeda motor. Usai beraksi, komplotan ini kabur ke arah Jalan Jatimulya, Kabupaten Bekasi. Korban tak melaporkan kasus ini ke polisi. Namun pemilik toko sengaja memviralkan video tersebut untuk membuat efek jera kepada pelaku. Informasi selanjutnya pemirsa, seekor kuda pacuan tercebur ke dalam selokan di Surabaya, Jawa Timur. Evakuasi kuda berlangsung dramatis. Kuda pacuan tercebur ke selokan sempit di Jalan Masjid Al-Akbar Timur, Surabaya. Kuda masuk selokan karena jatuh terpeleset setelah matanya tertutup plastik. Proses evakuasi kuda dilakukan oleh petugas damkar dengan hati-hati. 40 menit kemudian, kuda pun berhasil diangkut dengan tali tanpa mengalami luka. Berakhir liburan panjang, Pantai Pangandaran, Jawa Barat diserbu ribuan wisatawan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.